masa atau perkembangan sejarah cyber, teknologi cyber. Yang pertama yaitu ada di era komputasi atau sebelum 1960-an. Meskipun belum ada konsep cyber seperti yang kita kenal sekarang, fondasi teknologi cyber mulai dibangun dengan pertemuan komputer elektronik pertama pada pertengahan abad ke-20. Komputer ini awalnya berukuran sangat besar, mahal dan digunakan terutama untuk perhitungan ilmiah dan militer. Pada masa ini, keamanan informasi masih bersifat fisik dan prosedural. Belum ada ancaman cyber yang signifikan karena jaringan komputer masih sangat terbatas. Kedua, kelahiran internet dan jaringan komputer. Pada tahun 1960-an sampai 1980-an, ARPANET atau yang kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir 1960-an menjadi cikal bakal internet. Tujuannya adalah menciptakan jaringan komputer yang tahan terhadap serangan. Tahun 1971, surat elektronik atau email pertama dikirim melalui ARPANET, menandai dimulainya konsumsi digital. Protokol TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol diperkenalkan pada tahun 1983, menjadi bahasa universal bagi jaringan komputer untuk saling berkomunikasi. Pada era ini, konsep keamanan cyber mulai muncul seiring dengan tumbuhnya jaringan beberapa program awal seperti Reaper dan Reaper, program penghapus virus, muncul di ARPANET. Yang ketiga adalah masa komersialis internet dan World Wide Web atau yang biasa kita sebut dengan WWW pada tahun 1990-an. Tahun 1990-an menjadi awal penting dengan lahirnya World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee. WWW membuat internet lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum melalui hyperlink. Jumlah pengguna internet meningkat pesat dan aktivitas komersial mulai merambah dunia daring atau e-commerce. Jumlah penggunaan internet meningkat pesat dan aktivitas komersial mulai merambah dunia daring. Seiring dengan pertumbuhan ini, muncul sebagai ancaman keamanan seperti virus komputer, malware, dan upaya peretasan awal perlindungan seperti program antivirus dan firewall mulai dikembangkan. Era keempat yaitu era media sosial dan konektivitas tinggi, awal 2000-an sampai 2010. Popularitas media sosial seperti Facebook mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi secara daring. Perkembangan teknologi seluler dan internet berkecepatan tinggi semakin meningkat konektivitas dan penggunaan layar daring. Ancaman cyber semakin canggih dan beragam termasuk pencurian identitas, phishing, serangan ransomware, dan kejahatan cyber dan teror organisir. Yang kelima yaitu pada masa era regulasi dan kesadaran keamanan, itu dari mulai 2010 sampai sekarang. Meningkatnya insiden keamanan cyber dan kebocoran data pribadi mendorong berbagai negara untuk mengeluarkan regulasi dan undang-undang terkait keamanan cyber dan perlindungan data pribadi, contohnya UU ITE di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya keamanan cyber meningkatkan di kalangan individu, organisasi, dan pemerintah. Teknologi keamanan cyber terus berkembang dan pemanfaatan kecerdasan buatan seperti AI dan analisis data untuk mendeteksi dan mencegah ancaman. Munculnya isu-isu seperti keamanan Internet of Things atau biasa disebut LOT, keamanan cloud computing, dan ancaman terhadap infrastruktur kritikal. Kesimpulannya, perkembangan cyber adalah perjalanan panjang yang sering dengan evaluasi komputer dan internet. Dari awalnya hanya sebagai jaringan riset dan militer, cyber telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, ekonomi dan politik global. Seiring dengan manfaatnya yang besar, muncul pula tantangan-tantangan keamanan yang semakin kompleks, menuntut adanya inovasi terus-menerus dalam teknologi dan regulasi keamanan cyber. Sekian. Inovasi terbaru AI di media digital. Generative AI tools seperti ChatGPT, Midjourney, dan RenYML bisa membuat teks, gambar, video, dan otomatis untuk konten media. AI editing tools, AI mempercepat proses editing foto, video, dan audio. Misal Adobe Firefly atau Renway Gen 2 untuk bisa mengedit gambar atau video yang hanya dengan perintah teks. Hyperpersonalization
media personal menggunakan AI untuk membuat konten dan iklan sangat personal berdasarkan perilaku pengguna secara real time. Deepfake detection, karena deepfake makin canggih, muncul juga AI pendeteksi keaslian gambar, suara, dan video. Yang kedua ada AR, inovasi terbaru AR dalam media digital. With AR tanpa aplikasi tambahan cukup lewat browser ini mempercepat adopsi AR dalam iklan dan kampanye digital. AR shopping e-commerce memakai AR agar pelanggan bisa mencoba produk virtual sebelum membeli. Contoh kacamata, baju, furniture. Yang kemudian ada interactive storytelling. Media berita dan hiburan kini menggabungkan AR dalam membuat berita. Cerita interaktif yang lebih menarik. Misalnya AR berita CNN Live in the Arctic. Spatial engineering, AR kini bisa mengikat objek virtual pada lokasi nyata secara akurat, memperkaya peta, museum, dan event. Yang ketiga ada virtual reality, inovasi terbaru VR di media digital. VR social platform seperti Meta Horizon World atau VR Chat jadi ruang sosial baru di mata orang bertemu, bekerja, dan bermain. Immersive journalist, media menggunakan VR untuk membawa penonton masuk ke dalam berita, memberikan pengalaman liputan konflik dan bencana alam atau budaya lokal. VR sekarang mendukung gerakan lebih bebas, berjalan, berjongkok, menunduk untuk pengalaman yang lebih realistik. Haptic feedback, perangkat VR terbaru seperti haptic gloves memungkinkan pengguna merasakan sentuhan di dunia virtual. Yang keempat itu ada LOT, Internet of Things, inovasi terbaru LOT di media digital, smart content delivery. LOT menghubungkan smart TV, smart speaker, dan perangkat lainnya untuk sinkronisasi konten lintas device. Wearable integration, data dari smartwatch, fitness tracker, dan lain-lain digunakan untuk membuat iklan dan konten media yang kontekstual. Misalnya, rekomendasi lagu saat olahraga. Kemudian ada real-time data streaming. LOT membantu dalam pelaporan berita berbasis data live, seperti pelacakan cuaca, lalu lintas, atau event olahraga. Smart home advertising. Perangkat LOT dalam rumah seperti Alexa, Google Nest kini bisa digunakan untuk iklan berbasis percakapan. Kemudian ada tren besar ke depannya. AI, AR atau VR bergabung untuk membuat dunia virtual semakin responsif terhadap emosi dan interaksi manusia. LOT media digital akan menghasilkan konten hyper real time tergantung suasana hati atau aktivitas pengguna. Teknologi AI adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk hal-hal seperti yang pertama ada pemrosesan bahasa alami atau yang biasa disebut NLP, memahami dan menghasilkan bahasa manusia, contohnya ChatGPT AI. Yang kedua ada pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin yaitu sistem yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram eksplisit. Kemudian ada penglihatan komputer. Penglihatan komputer menginterpretasikan atau memahami gambar atau video. Kemudian ada robotika, yaitu menciptakan robot yang dapat bergerak dan mengambil keputusan secara otonom. Kemudian ada sistem pakar. Sistem yang meniru kemampuan membuat keputusan seorang ahli di bidang tertentu. Perencanaan dan pengoptimalan AI dapat merencanakan langkah-langkah kompleks untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa contoh nyata teknologi AI saat ini. Yang pertama ada asisten virtual seperti Siri, Alexa, Google Assistant. Sistem rekomendasi seperti Netflix, YouTube, Tokopedia
Spotify. Kemudian ada mobil otonom, yaitu seperti mobil merek Alexa, seperti Tesla Autopilot. Kemudian ada chat layanan bot pelanggan seperti deteksi penyakit menggunakan AI digital di bidang medis dan membalas chat secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dalam industri media. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam industri media, termasuk pergeseran dalam cara informasi yang disampaikan dan dikonsumsi. Digitalisasi dan media sosial telah menciptakan tantangan baru seperti penyebaran informasi palsu, sekaligus membuka peluang untuk inovasi dan interaksi yang lebih besar dengan audiens. Dengan demikian, dampak negatif terhadap media tradisional, penurunan pasar media tradisional seperti surat kabar dan televisi mengalami penurunan pasar yang sangat besar karena masyarakat lebih memilih media digital yang lebih praktis. Pendapatan iklan menurun. Banyak perusahaan beralih ke media digital untuk mengiklankan karena biaya yang lebih rendah dan jangkauannya lebih luas, mengakibatkan media tradisional kesulitan dalam mempertahankan pendapatan. Adaptasi yang sulit. Media tradisional harus berjuang untuk beradaptasi dengan cepat perubahan teknologi dan persepsi audiens yang terus berubah. Peluang inovasi dalam media tradisional. Transformasi digital. Beberapa media tradisional telah berhasil bertransformasi dengan mengembangkan platform digital dan konten interaktif seperti yang dilakukan oleh Kompas dan Republika. Penggunaan Big Data. Teknologi seperti Big Data memungkinkan media untuk memahami preferensi audiens dan menciptakan konten yang lebih relevan. Kecerdasan buatan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan personalisasi konten yang menjadikan media lebih menarik bagi audiens. Peran pemerintah dan kebijakan. Dukungan kebijakan kerjasama antar industri media dan pemerintah sangat penting untuk mendukung transformasi digital, termasuk pelatihan digital bagi pekerja media. Insentif untuk inovasi. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada media yang berhasil bertransformasi untuk mendorong lebih banyak inovasi dalam industri. Yang selanjutnya, transformasi media tradisional menuju media digital merupakan fenomena yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, banyak penggunaan media telah beradaptasi dengan perubahan ini, seperti televisi dan radio yang kini menyediakan konten online. Contoh nyata adalah transformasi yang dilakukan oleh PT Global Tbk yang mengintegrasikan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan interaksi dengan pengguna. Selain itu, media cetak seperti surat kabar juga beralih ke format digital, menawarkan berita secara real time, memudahkan akses bagi pembaca. Cara informasi disampaikan tetap juga menciptakan tantangan baru dalam hal pendapat dan kualitas konten.
Berikut adalah beberapa aspek penting dari perkembangan ini. Yang pertama, digitalisasi konten. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, konsumerisme konten. Yang keempat, interaktivitas ketertiban audiens. Yang kelima, monetisasi dan pendapatan. Yang keenam, tantangan dan resiko. Kesimpulannya, perkembangan media tradisional ke media modern adalah proses yang kompleks dan dinamika. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, transformasi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan interaksi yang lebih besar dengan audiens. Terima kasih.